Oke, langsung saja pada Bu Fajri dan Pak Danang. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan saya dan Pak Danang. Ya mungkin sambil di backsound dengan musik instrumen ya Pak Riyad ya. Anak-anak semuanya, untuk pagi hari ini mengingatkan kembali untuk semuanya bahwa untuk tetap menjaga kesehatan ini ya Pak Danang ya. Betul sekali Bu. Ya, kemudian saya mengingatkan juga untuk seluruh kelas 8 untuk mengisi absensinya. Absensi pada hari ini melalui Google Classroom atau GCR ya. Saya akan posting mulai sekarang ini ya. Akan saya mulai ini Pak Danang. Materi kita pada hari ini yang asik-asik saja ya Pak Danang ya. Sesuai keinginan anak-anak. Pada hari ini adalah apa Pak Danang? Perkembangan remaja Bu. Iya, perkembangan remaja. Iya. Soalnya ini ada gurunya, ya remaja. Kalau dilihat ini masih masuk kok remaja kelihatannya. Masih usia 18 tahun. Iya, remaja yang beranjak dewasa. Kenapa kok kita mengambil materi perkembangan remaja pada hari ini? Karena memang selain itu adalah keinginannya anak-anak semuanya, itu juga karena memang masa remaja itu masa yang paling indah. Iya, kayak lagunya ya. Kenangan ya Bu ya. Penuh dengan kenangan, betul. Masa-masa yang paling indah ini saya ini sambil membagikan. Ya, kemudian di masa-masa remaja ini biasanya perkembangannya itu akan mempengaruhi pergaulan ya Pak Danang ya, pergaulan dan mulai tertarik dengan lawan jenis ya Bu? Iya, biasanya itu fokusnya anak remaja itu mulai tertarik dengan lawan jenis. Kalau tertarik sama sesama jenis nggak boleh ya, nggak boleh itu. Ayam saja nggak tertarik sama jenis ya, apalagi ini remaja. Ya remaja biasanya memang sudah mulai pada fase-fase atau tahap anak-anak SMP di kelas 8 ini masuk dalam kategori remaja awal ya Pak Danang ya. Usia 13 ya mungkin atau 14 tahun ya Bu ya. Iya, usia biasanya sekitar itu. Ya, karena remaja awal itu di usia 12 sampai 15 tahun. Ya. Kemudian selanjutnya setelah masuk ke 15 sampai 18 itu masuk ke remaja tengah. Ya, remaja tengah. Kalau Pak Danang itu remaja tengah dan akhir. Oh, apa ya remaja tengah? Dewasa maksudnya. Oke. Ya, ada remaja awal, tengah, dan akhir. Ya, kalau Pak Danang ini remaja yang diperpanjang. Iya, remajanya diperpanjang. Pak Danang ini ya betul ya. Iya, bisa jadi remaja akhir yang diperpanjang. Ya, kita akan menyampaikan. Anak-anak mungkin merasakan saat ini ya di fase-fase remaja awal Pak Danang. Mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak ciri-ciri emosional, mereka ciri-ciri untuk emosionalnya para remaja awal ini seperti apa sih Pak Danang? Iya, yang jelas untuk emosi usia umur 12 sampai 15 tahun itu identik atau cenderung cemberut ya Bu, atau pemurung ya. Pemurung. Iya, karena rasa egoisnya itu masih labil bahasanya kan seperti masih labil ya. Biasanya mereka sering tiba-tiba jengkel ya, yang tanpa sebab dan sebagainya ya biasanya seperti itu. Dan kadang juga di usia segitu butuh perhatian yang mungkin khusus Bu, karena dengan kecenderungan itu merasa ingin diperhatikan. Jadi hal-hal anak seperti itu kan bisa ya cenderung ya cemberut, pemurung. Kalau dulu Bu Fajri usia 12 sampai 15 tahun itu
tipenya seperti apa, Bu? Seperti apa ya? Kayaknya Selalu teriak atau ya jengkelan ya, sama temennya juga sering seperti itu. Iya. Terus mungkin karena memang pada saat remaja awal itu eh kita dulu kan pernah remaja juga. Waktu itu bingung mungkin ya, bingung karena ada perubahan di dalam dirinya ya, bentuk dalam tubuhnya dirinya. ya. Iya. Terus gimana caranya menghadapi orang dewasa kan? Kadang-kadang nggak cocok sama mungkin orang tuanya. Misalnya disuruh-suruh, disuruh. misalnya kan kayak gitu terus jengkel. Kemudian apalagi biasanya kalau anak-anak usia SMP seperti itu. Perilaku remaja kasar awal. ya, Bu ya. Iya, Karena terus kekurangan dalam rasa percaya dirinya itu masih kurang. iya kayak kemarin kan Pak Danang menyampaikan Iya, gimana cara terkait percaya diri itu mengendalikan ya. percaya diri dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan ada temennya yang matanya lebar saja dikira mendelii ya. Iya, Ya, anak-anak remaja awal biasanya seperti itu. kemudian kemarahan sering terjadi akibat dari kombinasi ketegangan psikologisnya, Bu, atau Ya mungkin capek. ketidakstabilan ya. Iya, Itu kan bisa, karena mungkin ketika capek pulang sekolah bisa saja kan disuruh orang tua, iya. tiba-tiba kemudian langsung marah. dengan ekspresinya ya, Bu ya. Ya karena memang remaja awal itu ada perubahan-perubahan hormon mungkin ya Pak Iya, ya. hormonnya. Ada perubahan-perubahan hormon. Jadi ada perubahan-perubahan itu yang kadang membuat mereka moodnya berubah tiba-tiba ya. Kalau enggak marah tiba-tiba, jengkel tiba-tiba, juga sedih tiba-tiba mungkin Iya. ya. Bisa Kadang jadi seperti secara itu. umum di kelas biasanya, Bu ya, kadang juga ada membentuk suatu itu ya. Kadang saya dengan Bu Fatsi, mungkin kalau diibaratkan siswa ya, Bu, kadang ada rasa kecemburuan, kemudian padahal hanya salah paham itu kan bisa Iya, terjadi betul. ya, Bu ya. Bisa jadi seperti itu. Ya itu tadi pandeng-pandengan Iya, jadinya gelut. jadi Ya, berkelahi sering dan seperti sebagainya. itu. Berarti egonya masih belum stabil ya, Bu ya. Masih Iya. cari bahasanya cari Cari identitas diri apa ya? jati diri Ya, ya, mencari seperti jati itu. diri, Iya. betul, mencari jati diri. Seperti apa sih saya itu? Nah, dan anak usia seperti itu mudah terpengaruh ya, Bu ya. Ya Mudah sangat sekali mudah terpengaruh. dan belum punya kemandirian yang cukup Ya, baik. betul. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Selanjutnya Kemudian cenderung berperilaku tidak toleransi terhadap orang lain atau memberikan pendapatnya sendiri. Intinya pendapat yang saya sampaikan itu ya harus iya, egois itu tadi egoisnya ya, itu. Pak Danang ya. Menurut dia belum tentu baik menurut kita, seperti itu. Padahal saya itu salah tapi masih membela dirinya sendiri. Karena seperti memang itu. masih ada anak-anaknya tadi Iya. sedikit ya, peralihan itu tadi. Nah, beda lagi kalau sudah masuk ke remaja tengah ya, iya, yang sudah itu agak mulai besar lagi. pola pikirnya sudah mulai itu ya, Bu, Iya, sedikit betul. stabil ya. Kemudian apalagi ini, Bu, mengamati orang tua dan guru lebih objektif. Iya, biasanya mereka sudah agak lebih objektif sih. Iya. Kalau anak-anak remaja itu anak-anak remaja awal beda dengan waktu mereka masih di SD sebelum Iya. usia 12 tahun. Biasanya kan kalau senang sama guru ini, tapi kalau yang remaja di usia SMP masuk ke remaja-remaja awal itu, jadi sudah tahu bahwa mereka itu membutuhkan. Jadi mereka lebih objektif, agak Iya, lebih bagus lebih gitu ya, bagus pengamatannya seperti itu, agak iya. lebih bagus. Yang kok ini mungkin sebel sampai agak lebih peka intinya. Sudah membedakan ya antara Iya, perasaan satu dengan yang lain, mungkin seperti itu ya, Bu, iya ya. betul, Bisa memahami. lebih bisa memahami. Kemudian untuk remaja tengah Pak Danang. Iya, ciri-cirinya remaja tengah yaitu Iya, usia berbeda ini ya dengan iya, remaja beda awal sekali, tadi. Bu. Dari usia 15 tahun sampai 18 tahun itu identik sudah anak SMA ya, Bu ya. Iya, 9. SMK, Kalau iya. kita kelas 9 sudah ya. mulai 15 tahun kelas itu ya. 9 ya, masuk ke kelas 9 itu biasanya mereka akan lebih sering sama masih hampir seperti di remaja awal, tetapi dia agak lebih dewasa lagi. Dari biasanya itu
kejengkelannya atau berontaknya itu anak-anak remaja itu, remaja-remaja tengah itu karena dia ingin mengekspresikan Perubahan. perubahannya. Iya. Ya ini loh saya, lebih lebih ditunjukkan lagi. Ini loh saya. Biasanya peralihannya di kelas 8 Kelas 9 itu, 8, 9, 8 9 itu. Ini loh Sudah saya. mulai caper ya, cari Iya, perhatian seperti itu ya betul. Bu ya. Ya, betul seperti itu. Dan dia semakin bisa untuk apa ya namanya? Kebebasan Iya, dalam kebebasannya itu berkomunikasi ya Bu. ya, kebebasan dalam berkomunikasi itu bertambah. Jadi dia sudah bisa berpikir dan lebih membutuhkan memang Iya, perhatian dari perhatian lingkungan sekitar lingkungan ya, sekitar, dari guru, terus orang orang tua, tua itu. bahkan masyarakat ya Bu ya. Ya, terus kemudian sudah mulai lagi mereka berpikir tentang masa depannya sedikit. Ya, jadinya terus Target ya. bisa. sering yang namanya melamun. Ya, biasanya anak-anak remaja ini sudah berangan-angan, saya nanti bagaimana itu. Biasanya itu seperti itu. Tapi untuk Bu Patsi masih sering melamun apa enggak biasanya? Kalau usia sudah dewasa, Iya. biasanya itu sudah tidak melamun Pak Danang, tapi sudah berencana Iya. nantinya kemana. Tapi kalau anak-anak remaja ini biasanya mereka melamun, masih mimpinya itu loh. Oh saya nanti kalau besar itu pingin seperti ini loh, pingin seperti ini, tapi itu masih dalam angan-angan semuanya. Masih seperti itu bedanya. Kalau bedanya lagi gimana ya Pak Danang? Mereka masih cuman mereka itu kadang kalau yang remaja tengah itu berangan-angan. Kalau kita kan sudah tahu, kalau kita sudah dewasa kan sudah tahu, oh nanti mau bagaimana, tapi terus kita tahu bahwa itu tuh butuh perjuangan. Iya. Nah, tapi kalau anak-anak yang remaja awal ini kadang-kadang pengen senang nyatok, tapi tidak tahu bahwa mereka harus Resikonya, ya harus berjuang Dampaknya untuk seperti itu. apa? Ya, harus berjuang seperti itu. Misalnya pengen seneng-seneng hanya main saja, tapi pengennya bayangannya itu muda foya-foya, Iya. tua kaya raya, mati masuk surga. Mereka nggak membayangkan bahwa nanti dewasa itu berarti harus butuh proses ya ya, berakit-rakit tahap, ke iya. hulu, berenang-renang kemudian, atau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu remaja awal, remaja tengah biasanya kurang tahunya di situ. Berbeda lagi kalau sudah ke remaja akhir. Iya, Iya di kan, Mbak Nana? usia Kalau remaja akhir itu 18 ya Bu ya. iya 18 sampai 21. ini Kalau kan- Pak Danang kan baru 20 ini ya? Iya, Oh ya baru 20. jalan. Kalau Pak Danang itu usianya 20, jalan berapa langkah Pak Danang? 6. Oh ya, jalan 6. Mau Kalau 7. saya 20 juga sih, saya 21 ini. Berarti remaja akhir ya. Akhir. Remaja akhir 21, jalan 25. 20. Iya. Iya. Itu berarti double ya Bu ya. Iya. Remajanya ya. Saya itu remaja akhir kali 2 maksudnya. Ya, berarti lebih semangat itu Pak Danang saya, Semangat ya. sekali Bu. Rasa ingin tahunya dan perubahannya itu lebih Rasa sudah tahunya sudah banyak ya. banyak ya. Pengalamannya sedikit banyak lah. Iya. Ya. Kalau ciri-ciri emosionalnya remaja akhir itu yang seperti apa Pak Danang? Berarti Cenderung melepaskan diri dari ikatan psikot orang tua ya. Oh, ikatan Intinya psikis- merasa saya itu sudah dewasa gitu. sudah dewasa, sudah Nggak- mandiri. Iya, nggak mau Ya. diatur-atur seperti itu. Oh, ya. begitu ya. Dirasakan juga seperti itu ya Iya, Pak Danang ya. sampai sekarang pun Terus kemudian dia juga kan membutuhkan yang namanya aktivitas dan penghargaan. iya, atas biasanya. dirinya ya. Terkadang di usia seperti itu kalau tidak dihargai itu merasa terpukul ya Bu ya, walaupun Iya, betul. kadang gini Bu, ada orang anak yang inginnya seperti ini dan orang tua beda persepsinya. Itu juga sangat pengaruh ya Bu Iya, atas sangat aktivitas mempengaruhi. itu ya. Biasanya itu akan mempengaruhi emosi remaja. Iya, Ya, karena memang peralihan itu tadi mereka disebut anak-anak juga enggak. nggak mau ya. Iya, sudah ndak anak-anak, tapi kalau dewasa mereka belum ke Belum. tahap itu kan itu.
Nah, kalau ciri-cirinya secara umum, ya ciri-ciri secara umum remaja itu ya memang tadi peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa tengah dan dewasa. akhir, Ya, biasanya itu tadi menunjukkan sifat-sifat yang gelisah, resah dan gelisah. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian akan kita lanjutkan ya Pak Danang ya. Ini Iya. lanjut, ini relate karena agak panjang ya ini Pak Danang ya. Ciri dari tadi sudah ya, ciri-ciri fisik remaja sekarang Bu ya, Ya, secara umum. Ciri-ciri khusus antara remaja dan putri ini Bu. ya, kalau anak putra sendiri cirinya apa biasanya Pak Danang? Itu biasanya Yang suaranya dirasakan Bu, suaranya sudah mulai beda. Ya, kalau suaranya masih melengking ya, Iya, nyaring. tapi sama Kak, menurut Nah, saya masih sama. Sekarang suaranya sudah lebih ngebas. Iya, ada bassnya sedikit. Oh gitu. iya, gitu ya. Kalau perempuan beda lagi, suaranya akan lebih melengking. Iya, semakin halus. Semakin halus. Semakin halus atau semakin melengking? Kalau suaranya Bu Fajri itu semakin melengking. Halus dan Iya. melengking itu Bu. Ya, halus Kalau dan Bu melengking. Sebenarnya halus kok Iya. sebenarnya. Suaranya Bu Fajri itu sebenarnya halus, suaranya halus. Suaranya, Cuman hatinya nadanya juga, yang nggak bisa iya. halus. Kalau suaranya halus, ya halus, mulus dan kayak cendol. Ya, terus Iya. biasanya kalau anak sudah dijelaskan kalau di kelas itu Iya. anak laki-laki ada pertumbuhan fisik yang berbeda, Mungkin berkumis ya Bu ya. berkumis, Ya, berjenggot, Ini ya. saya juga masih mau berjenggot. Ya, seperti itu. Terus kalau anak Iya. perempuan ya ada pembengkakan di daerah tertentu. Ya, bukan pembengkakan itu ya, pembesaran di daerah tertentu. Jadi agak Pertumbuhan berbeda. ya itu ya Bu ya. Ya, sudah Iya. semakin berbeda antara anak perempuan. Kalau dulu waktu kecilnya kan sama, mereka anak-anak sama. Tapi setelah mereka menuju remaja ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang Iya. semakin menunjukkan bedanya dewasa. Nah, jadi dalam hal seperti itu, ciri-ciri seperti itu yang akhirnya ya kan yang akhirnya membuat ada batasan anak Untuk perempuan dan sama laki-laki itu yang laki-laki. harus dibatasi karena mereka sudah mulai saling tertarik dengan lawan jenisnya ya. Nah, itu Dan yang sudah bisa bahasanya itu pergaulan. karena Betul, sudah itu ya. harus dijaga. Iya. Karena di usia-usia seperti itu rawan atau bahaya, betul, betul rawan sekali. sekali. Karena rasa ingin tahunya itu sangat tinggi dengan hal-hal seperti itu ya Bu. Iya, rawan sekali. Itu bisa Iya. jadi hal tersebut pergaulan remaja yang saat ini terjadi itu bisa berakibat buruk bagi mereka Iya. kalau tidak bisa menggunakan Menjaga, etika itu iya. secara baik. Contohnya misalnya pernikahan dini. Banyak ya Bu ya, Pernikahan pernikahan dini. dini ya. Dulu Iya. Bu Fajri itu usia berapa Bu? Kalau Bu Fajri menikah, dulu Iya. Bu Fajri menikah usia 23. Iya, itu Iya. sudah cukup matang ya di usia Iya. perempuan seperti itu ya Bu ya. Bu Fajri menikah usia 23, suaminya Bu Fajri 26. Pak sekarang usia berapa? 26. Ya, waktunya Iya 26. lah ya 20 usia 6 berarti masih nanti melangkah setahun lagi ya. Itu harus sesuai etika ya seperti itu. Jadi pergaulan anak-anak harus sesuai etika. Contohnya misalnya anak usia SMP. Banyak ya yang tertarik dengan lawan jenisnya ya. Iya. Karena memang waktunya itu ya. Akan tetapi itu tetap harus dibatasi ya Pak Danang ya. Harus Dibatasi. dibatasi dan peran orang tua juga sangat penting di situ Bu ya. Iya. Dari kebiasaan terkadang sudah mulai mengambil kesimpulan sendiri ya tanpa dengan perhatian orang tua, misalkan dengan siapa. Iya. Itu bisa Contohnya terjadi seperti misalnya kalau ada anak remaja itu Pak Danang. Ada anak remaja boncengan Iya. ya di jalan yang
ketika boncengan itu sudah layaknya seperti suami istri. Suami istri ya. Nah, kayak Peluk ya. pegangan Iya. sampai kayak orang pingsan di belakang itu loh. Nah, itu bagaimana itu Pak Danang kalau Ya, seperti kalau memang menurut agama itu kan belum halal ya Bu ya. iya belum halal. sah ya. Enggak boleh. Tangan-tangan Bukan tidak boleh. sudah suka Iya, saja hanya tapi tidak perasaan usah saja iya ya. perasaan saja, tidak usah secara fisik. Iya, Ya, betul tidak usah sekali. secara fisik. Itu. Jadi kita ingatkan kembali ya Bu ya, bahwa di usia-usia seperti itu harus betul-betul bisa jaga dirinya. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain atau mudah dibujuk melakukan hal-hal seperti itu, karena Iya, betul. nanti di usia-usia seperti itu masa depannya akan merugikan ya Bu ya, Merugikan sendiri. dan akan bahasanya mengecewakan orang tua, karena harapan orang tua itu kan pasti yang baik untuk anaknya dan orang tuanya ya, menjadi orang yang sukses seperti itu ya Bu Iya, ya. betul Pak Danang. Iya. Terus tapi itu bukan hanya dilakukan oleh remaja awal toh ya Pak Danang yang Iya. tidak boleh seperti itu ya. Remaja tengah, remaja akhir, bahkan Akhir, orang bahkan yang sudah orang- dewasa pun kalau belum menikah ya tetap tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Baik, wah waktunya ini mepet sekali Pak Danang. Ya, kita persingkat ya Bu ya. Iya, kita persingkat Jadi saja. itu tadi, kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Di sini ada yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam diri sendiri maupun dari luar. Luar, Ya. iya. Dari faktor internal di sini mempengaruhi perubahan sifat jasmania yang diwariskan dari orang tuanya ya. Misalnya ayah dan ibu yang bertumbuh tinggi cenderung mempengaruhi pertumbuhannya. Oh iya, biasanya Iya. kalau orang tuanya tinggi, anaknya nanti juga tinggi, Iya. kan kayak gitu. Kemudian bahkan orang Iya. tua bisa didapatkan oleh anaknya tersebut ya Bu ya. Ada yang seperti itu atau Iya. minatnya. Kadang mungkin kepribadiannya Bu. Nah, mungkin Kepribadiannya dari juga. hal seperti itu Bu Fajri itu identik mirip siapa dari ayah dan ibunya, kepribadiannya menurut Bu Fajri itu seperti apa? Ya dua-duanya, karena Enggak. anaknya berdua itu. Iya, Tapi memang notabene. ada cenderung cenderung ya. dulu kalau kata adik-adiknya, tapi setelah dewasa Seperti jadi itu. kayak ibunya. Iya, Jadi semakin raut wajahnya ini. atau bagaimana atau kalau raut kepribadiannya, wajahnya saya agak cenderung seperti ibu? bapaknya. Oh, Ya, bapak. cuman setelah tua itu mirip ibunya, jadi cantik maksudnya. Apa iya saya cantik? Cantik, iya. Ya, Ya sama ya, memang apa ya? Saya juga notaben dari orang luar bahwa saya mirip, sama bapak, iya seperti itu, dan dari kepribadiannya mirip ibu. ibu karena mungkin halusnya seperti Halus itu. ya, halus, mak Iya, legender mak kayak legender, ager-ager. Iya, Iya, ya. Terus Iya. terus kalau faktor eksternal Pak Danang, kalau faktor eksternal itu berarti dari lingkungan ya. lingkungan, iya. Kita dari lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu dari lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi perkembangan remaja. Iya, Di mana dia tumbuh, maka dari itu pola anak-anak makan ya, kadang. anak-anak harus memilih lingkungan yang baik. Iya, Ya, betul. makanya biasanya orang tua kan ngasih lingkungan yang baik, diajak ngaji, Iya. ya, diajak ke masjid. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangan remaja. Kalau dia salah memilih teman, ya otomatis salah memilih teman, maka dia juga akan terpengaruh perkembangannya. Perkembangannya, Ya, iya. ya gampangane cedak bakul minyak wangi, baunya wangi. Wangi, Ya, iya. kalau cedak bakul terasi mampu terasi. Pindang. Ya, bakul pindang ya, mampu pindang. Nah, itu. Jadi milih-milihnya lingkungan itu seperti itu ya Pak Danang ya. Nah, itu Iya. mungkin untuk hari ini ya Pak Danang ya. Kita Iya. sudah jam 10. 10 karena memang ini dipercepat karena hari Jumat ya.
Itu saja mungkin Pak Danang Mungkin mau menyampaikan ya dari dari hal-hal tersebut. dari materi perkembangan remaja ya, saya ingatkan khusus untuk sampai negeri 1 Bodeh ya, khususnya untuk kelas 8 ya. Dari usia 12 sampai 15 tahun remaja awal, kalian harus betul-betul bisa mulai mengendalikan diri atau kepribadiannya seperti apa yang nantinya kalian akan diterapkan ya. Jadi pola kebiasaan, hal-hal apa saja yang mungkin belum kalian ketahui, mulai sekarang kalian bisa memahami dirinya dan atau minta pengarahan dari orang tua seperti itu. Kemudian nanti ada tugas ya. Tugasnya nanti di Google Classroom. Iya, Jadi betul. anak-anak mengerjakan tugasnya sekalian absensi ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi nanti Logikanya. ditunggu sampai jam 12. Ya, kita Nanti tunggu hari ini. silakan anak-anak dimanfaatkan waktu yang ada. Dan itu dari hal-hal terkait materi perkembangan remaja yang barangkali masih penasaran dengan hal-hal seperti itu, bisa dikonsultasikan ya Bu ya. Misalkan takut dengan orang tua ya bisa konsultasikan dengan Bu Fajri atau dengan saya. Jadi ada interaksi hal-hal yang kalian ketahui. Mungkin itu saja ya Bu ya untuk sudah. pertemuan hari ini dan pertemuan minggu Jumat depan ya. Jadi harapan saya dan Bu Fajri, kalian harus mengumpulkan tugas-tugas baik mata pelajaran yang lainnya atau hal-hal apa saja yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk dipahami atau diperhatikan. Jadi jangan sampai hal sekecil apapun itu menjadi bumerang buat siswa-siswinya ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bu Fajri mau menutup pertemuan hari ini, bisa ditutup. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Kita sudah bersama pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, untuk kelas 8 jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, sekaligus mengisi tugasnya. Jadi satu itu tinggal diisi saja. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pada hari ini ada kekurangannya Pak Danan dan mungkin ada kesalahannya. Dan bagi anak-anak yang mungkin akan memutar kembali melalui Facebooknya SMP Negeri, Facebooknya Bosa FM. Itu saja, terima kasih. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fajri dan juga Pak Danang yang telah menyampaikan materi bimbingan konseling untuk kelas 8 ya. Yang tadi sempat ketinggalan menyimak melalui